taat kepada Rasulullah SAW. Kita berharap termasuk di dalam mereka yang disabdakan oleh Rasulullah, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Sebagian dari umatku yang sangat besar cintanya kepada aku adalah mereka yang hidup pada zaman setelah aku, namun mereka begitu rindu ingin bertemu dengan aku sekalipun harus mengorbankan harta dan keluarganya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam kelompok tersebut. Majelis ini menjadi saksi buat kita. Tetapi tentunya tidak cukup hanya dengan pengakuan, tidak cukup hanya dengan lantunan salawat dan pujian serta sanjungan. Semua itu butuh pembuktian. Rasulullah SAW bersabda, "Mathali wa mathalu ma ba'athani Allah Ta'ala bihi kamathali man bana dara wa ja'ala fiha ma'dubatan wa ba'atha da'iya faman ajaba da'iya dakhala ad-dar wa akala minal ma'dubah wa man lam yujib ad-da'iya lam yadkhul ad-dar wa lam ya'kul minal ma'dubah fad-da'i fad-dar al-jannah والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس." Perumpamaanku dengan ajaran yang aku bawa ibarat orang yang membangun sebuah bangunan istana yang megah dan mempersiapkan hidangan di dalamnya yang nikmat dan lezat. Lalu dijadikan seseorang sebagai pengundang di depan pintunya, memanggil setiap orang yang lewat untuk ikut bergabung masuk ke dalam bangunan mewah itu dan menikmati hidangan di dalamnya. Barang siapa yang mau memenuhi panggilan dan undangan orang tersebut, maka ia pasti akan masuk ke dalam gedung istana yang mewah itu dan akan menikmati hidangan di dalamnya. Tetapi yang tidak mau memenuhi panggilannya, maka ia tidak akan bisa masuk dan menikmati hidangan di dalamnya. Istana itu adalah surga. Pengundang itu adalah Nabi Muhammad SAW yang mengundang kita ke dalam surga dengan ajaran-ajarannya, dengan syariatnya, dengan sunnah-sunnahnya yang ditata sedemikian rupa. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, berarti ia taat kepada Allah. Barang siapa yang membangkang melanggar Nabi Muhammad, berarti ia melanggar dan membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hatilah orang yang berani-beraninya membangkang daripada Rasulullah SAW. Allah telah mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang yang berani menyimpang dari ajaran Rasulullah, membangkang Rasulullah, melanggar ajaran Rasulullah SAW, maka ia akan terkena fitnah, ujian dari Allah dan azab yang pedih kelak di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat tadi dari untaian mutiara kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu anhu. Yang tadi disampaikan nasihat dari Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu anhu kepada seseorang yang minta nasihat kepada beliau. Orang ini berkata, "Saya orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Wahai Abu Ishaq, berikan aku nasihat." Imam Ibrahim ibnu Adham berkata kepadanya, "Saya akan berikan nasihat kepadamu. 5 perkara pegang teguh. Pertama, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, maka jangan kamu makan rezekinya Allah." Dia bilang, "Bagaimana mungkin akan kami lakukan? Dari mana kami dapat makan kalau itu bukan rezekinya Allah? Kalau begitu, bagaimana engkau berani bermaksiat kepada Allah yang memberimu rezeki?" Dan yang kedua,
kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, jangan kamu menempati buminya Allah. Cari bumi lain. Jangan menempati buminya Allah. Bagaimana akan saya lakukan? Semua yang ada di bawah langit dan di atas bumi ini adalah milik Allah. Tidak mungkin saya akan bisa mencari tempat lain selain buminya Allah. Karena itu kata beliau, jangan bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, cari tempat yang kira-kira Allah tidak memandangmu dan tidak bisa melihatmu. Itu pun tidak mungkin saya lakukan. Maka jangan kamu bermaksiat kepada Allah. Dan yang keempat, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, maka nanti kalau Israel datang mau mencabut nyawamu, bilang kepada Israel, wahai Israel, tunda, jangan kau cabut dulu nyawaku. Beri aku kesempatan untuk bertaubat, untuk melakukan taat, untuk memperbaiki amalku. Tentu itu tidak mungkin. Karena kalau sudah ajal tiba, tidak akan bisa dimajukan ataupun ditunda sedetik pun. Dan yang kelima, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, nanti di akhirat, kalau kamu digiring ke neraka oleh para malaikat Zabaniyah, coba kamu jangan mau ikut digiring ke neraka. Ia pun berkata, tidak mungkin saya mampu melawan malaikat. Karena itu jangan coba-coba kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, insyaallah menjadi satu pertanda yang baik. Allah hadirkan kita di majelis ini. Ini adalah satu kesempatan emas buat kita